Shalom saudara sekalian. Satu kehormatan buat saya diundang untuk berbicara, untuk sharing firman Tuhan di sini, ya, di hadapan Pastor Kong dan juga Ibu Nancy, sekalian bersama dengan para elder yang lain. Ya, sungguh-sungguh satu kehormatan buat saya. Seperti disampaikan tadi, saya datang dengan istri saya dan anak bungsu kami yang cewek, SMA 3. Yang 2 lagi anak laki. Yang pertama sudah lulus, yang kedua masih magang di kuliahnya. Ya. Nah, saya senang bisa melayani kita semua di sini. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan tentang budaya, saudara. Ya. Makanya saya beri judul khotbah ini Christian Life Culture, budaya. Saudara tahu budaya? Kalau saya lagi pagi-pagi mengantar anak saya sekolah, dan saya sering melihat ada seorang anak diantar sama papanya naik sepeda motor mau ke sekolah. Yang sering saya lihat keluarga Indonesia. Itu anak begitu dia turun, dia cium tangan bapaknya. Kadang-kadang istrinya diantar oleh suaminya mau kerja, waktu istrinya turun, istrinya cium tangan suaminya. Itu kebudayaan. Kalau di kami, di Chinese, nggak ada kebudayaan itu. Ya. Tapi kebudayaannya apa? Kalau kita berkunjung ke rumah orang tua, saya waktu kecil, saya diajak berkunjung ke rumah engkong saya, ketemu emak saya, begitu ketemu, baik kong, baik mak, ya. Nah, tapi waktu anak-anak kita nggak dididik seperti itu. Kita sudah terpengaruh dengan kebudayaan Barat, ya. Begitu ketemu, kissing, cipika-cipiki, cium kanan, cium kiri. Memang sih masih ngomong sesuatu, baik oma, sebagainya. Tapi gayanya bukan begini. Masih ada sisa begini waktu Sincia, saudara. Ya. Karena mungkin kalau nggak begini, angpaonya nggak keluar, saudara. Jadi mesti begini. Anak-anak kami, kalau Sincia, kami suka guyon. Ya, kami bilang, Pai Kui. Oh ya, Pai Kui ya. Ui. Kita, papa mama duduk di situ. Oh, langsung nggak protes, saudara. Pai Kui, 3 kali, saudara. Kyong Hipa. Kyong Hipa. 3 kali. Ya. Tapi udah begitu, nggak beranjak pergi, saudara. Nunggu sesuatu. Nah, itu budaya. Budaya makan juga beda-beda. Ada satu negara, kalau kita diundang makan, kita mesti habisin makanannya. Kalau kita nggak habiskan itu, kita nggak menghormati yang undang. Tapi ada negara lain, dipesankan, jangan dihabisin. Kenapa? Karena kalau kita menghabiskan makanannya, dianggap kita masih lapar. Jadi si tuan rumah kasihin lagi. Kita sungkan, kita habisin lagi, dia tambahin lagi, saudara. Itu kebudayaan. Waktu saya diundang pesta Western style, saya bingung, saudara. Gelas banyak. Sendok, garpu, pisau banyak di situ. Itu bukan buat orang-orang, buat kita doang. Jadi satu kali saya mau minum, saya panggil waiternya, minta minum, maksudnya air putih. Dia datang, ya saya ambil gelasnya dong. Ini, dia bilang bukan yang itu, yang itu. Loh, ya, kita mah di rumah mah apa aja, mau gelas yang mana saja. Lalu makanan pertama datang, ya seperti biasa kita orang Indonesia pakai sendok dong. Saya sendok, saya makan, terus saya makan. Kebiasaan mereka semuanya diangkat semuanya. Jadi termasuk tadi piring, sendok diangkat. Datanglah menu kedua. Saya perhatikan, ternyata menu kedua itu harus makan pakai sendok. Sendok saya udah nggak ada. Tinggal garpu sama pisau. Jadi saya makanlah pakai garpu, susah. Ya. Lalu giliran mau minum, saya tanya sebelah saya, ini gelas kamu apa gelas saya? Lupa. Kalau orang Barat tahu, pokoknya nggak tuker-tuker. Dia udah tahu posisi kalau gelas dia pasti di sini. Nggak ada nanya begitu. Cuma kita yang nanya begitu, saudara. Nah, itu kebudayaan. Jadi kebudayaan itu membedakan antara kita dengan orang yang berbudaya lain. Saudara,
Tahukah saudara, dalam Kristen juga ada budayanya. Budaya yang seharusnya membedakan orang Kristen dengan orang dunia. Yang seharusnya membedakan antara hidup Kristen dengan hidup dunia. Saya bukan sedang berbicara mengenai, kita mesti jadi orang yang lebih baik dari orang dunia. Bukan, saudara. Ya, kalau hidup baik itu universal. Orang agama apa saja perlu jadi orang baik. Ada amin? Bukan cuma Kristen yang mesti jadi orang baik. Orang agama apa saja, bahkan kalaupun dia belum beragama, tetap dia harus hidup baik. Tetap dia harus jujur, tetap dia harus punya integritas, dan lain sebagainya. Kata-kata yang mesti sopan santun, itu universal. Jadi kalau saya berbicara mengenai budaya Kristen, adalah sebuah jenis kehidupan yang seharusnya membedakan kita dengan orang lain. Kalau kita bisa berhasil menjalankan budaya Kristen seperti itu, maka jalan hidup kita berbeda dengan orang dunia. Coba Bapak Ibu, saudara membayangkan. Ketika dunia berubah, misalnya ekonomi berubah, keamanan berubah, semua perubahan itu menimpa semua orang. Entah orang Kristen ataupun orang bukan Kristen. Yang bukan Kristen semua ketakutan. Semua cemas melihat perubahan dunia ini, situasi dunia ini. Bagaimana dengan orang Kristen? Ternyata sama. Orang Kristen pun sama. Orang dunia takut, khawatir, cemas, bingung, stres, galau, resah. Orang Kristen juga sama. Tapi bukan yang di gereja ini. Kok nggak ada amin? Loh iya. Dan juga bukan yang di gereja saya. Nggak tahu kalau yang di gereja lain. Ya. Nah, aneh saudara. Berarti apa? Berarti kita tidak sedang hidup dalam budaya yang sebenarnya. Karena entah bagaimana, anak-anak saya kalau pergi ke rumah omanya, ya, kecuali Cynthia, nggak begini lagi. Karena budaya seperti ini sudah dipengaruhi oleh budaya barat. Cipika-cipiki, pelukan, shake hands. Nggak salah sih, itu bukan dosa. Tapi jelas itu bukan budaya Chinese. Seperti itu. Nah saudara, demikian juga budaya kekristenan. Saya merasa, saya merenungkan, budaya Kristen yang seharusnya menjadi budaya, itu sudah banyak tercemar, terpengaruh oleh budaya dunia ini. Salah satu hal, kenapa anak-anak kami tidak lagi seperti ini? Karena kami tidak mengajarkannya. Dulu saya diajarkan oleh orang tua saya. Tapi kami merasa nggak apa-apalah. Section juga boleh kok, sopan. Cium, peluk juga sopan. Nggak apa-apa. Ya untungnya memang nggak apa-apa. Tapi budaya Kristen tidak boleh tercemar dengan budaya dunia. Atau kalau tidak demikian, kalau kita tidak mengajarkannya, kalau tidak membiasakannya, bukan hanya kepada anak jasmani kita, tapi kepada anak rohani kita, kepada jemaat kita. Jemaat kita juga menjadi anak rohani kita. Ada amin. Kalau kita tidak mengajarkan itu, tidak melatih itu, tidak membiasakan itu, tidak memperkenalkan hal itu, maka akhirnya anak-anak kita, baik itu anak-anak secara jasmani atau anak secara rohani, mereka akan terpengaruh dengan budaya dunia ini sehingga mereka hanya tinggal menjadi orang yang beragama Kristen tapi tanpa menjalankan budaya Kristen yang sebenarnya. Dan itu sangat menyedihkan, saudara. Sangat menyedihkan. Itulah sebabnya lama-kelamaan banyak daripada orang-orang Kristen, terutama anak-anak muda, yang merasa Kristen ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Tidak menyenangkan, dan juga tidak ada efek apapun dalam kehidupan. Hanya sekedar memenuhi kewajiban agamawi saja. Kenapa saudara? Padahal kalau kita melihat kisah di Alkitab, bukankah kekristenan itu istimewa saudara? Sangat istimewa, sangat luar biasa. Saudara bayangkan, 3 juta orang bisa jalan di padang gurun, Indomaret belum ada, Alfa, ya, apalagi Hypermart, nggak ada. Mereka hidup, saudara. Bisa kalian membayangkannya? Nggak usah bilang 40 tahun.
Seminggu saja bisa begitu, itu sudah keajaiban luar biasa. Tapi mereka 40 tahun jalan di padang gurun. Kita mungkin jalan 1 minggu atau bulan, tewas semuanya. Mereka jalan 40 tahun di padang gurun, tidak tewas. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Kaki mereka tidak bengkak, baju mereka tidak rusak, saudara. Padahal matahari belum ada di sana, saudara. Ya. Saudara bayangkan. Bukankah itu mujizat? Matahari. Wah, ini bukan matahari yang tadi, ini matahari yang lagi. Siang hari terik matahari, tidak apa-apa buat mereka, ada tiang awan. Padahal zaman dulu belum ada sunblock, saudara. Tapi mereka enggak apa-apa. Malam hari dingin menyengat, bisa membunuh. Mereka selamat, ada tiang api. Di depan ada penghalang laut Teberau, bisa terbelah. Di belakang tentara Firaun ribuan ingin menangkap mereka, terjaga. So bayangkan. Entah di perjanjian lama, entah di perjanjian baru, kita lihat hidup Kristen seperti itu, luar biasa. Tapi mana sekarang? Memang di beberapa tempat kita melihat kesaksian. Ada orang lumpuh disembuhkan, ada orang buta bisa melihat, ada orang tuli bisa mendengar, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa kebangkitan orang mati, kita lihat itu. Kita lihat itu. Tapi cukupkah itu buat kita, saudara? Cukupkah kehebatan itu kita kagumi di luar sana, sementara di dalam hidup kita sendiri nggak ada, sedikit pun tidak ada. Why? Dan seringkali, saudara, kita memang sepertinya menginginkannya, tapi kurang sungguh-sungguh menginginkannya. Anak muda yang kaya itu datang kepada Yesus. Guru, apa yang aku harus perbuat supaya aku memperoleh hidup kekal? Dia punya keinginan. Dia tahu dia memerlukan hidup kekal. Dia tahu hidup kekal tidak bisa dia usahakan. Dia tahu hidup kekal hanya bisa diberikan oleh orang ini, oleh Yesus. Dia tahu. Sebagai orang kaya, dia nggak undang. Coba undang Yesus datang. Dia nggak undang, dia datang. Berarti dia menghormati Yesus. Dia sudah lakukan semua hukum agama sejak masa kecilnya. Tapi dia tahu tidak cukup untuk dia memiliki hidup kekal. Mungkin perlu sesuatu. Dan dia bersedia melakukan tambahan lagi. Lebih dari yang sudah lakukan. Supaya dia memperoleh hidup kekal itu. Hanya dia tidak pernah menyangka bahwa yang Tuhan minta lebih besar dari yang dia sanggup berikan. Dan akhirnya dia memilih. Kalau seperti itu permintaannya, sudah nggak usah. Saya nggak usah. Nggak usah. Saudara, seringkali kalau kita melihat kekristenan orang lain, kita ingin seperti itu. Kita lihat orang lain mungkin diberkati, mungkin disembuhkan, mungkin kok hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Padahal secara finansial, kita lebih baik dari dia. Dan sebagainya. Kita ingin seperti itu, kok tenang orangnya. Ada pengerja di tempat kami. Dia bilang begini sama saya. Saya kulihat Bapak, kayaknya tenang ya, enak ya. Nah, yang ngomong dan dia nggak tenang. Dan yang ngomong begitu itu, saudara, dalam bisnisnya, omset dia 1 bulan 4 miliar. Anda bisa bayangkan? Dia bilang saya lebih tenang dari dia. Kalau saya pikir dia mesti super tenang. Nah kalau omset 4 miliar, untung 10% aja. Udah berapa, saudara? Si Petiau, aduh saya bisa tidur dari pagi sampai sore itu, saudara. Dapat keuntungan kayak gitu. Kalau saya mau dapat kayak begitu, saya mesti khotbah berapa kali, saudara? Ya. Tapi dia masih nggak tenang. Nah, kalau kita lihat orang seperti itu, kita menginginkannya. Kita mungkin doa, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, saya mau dong kayak gitu. Supaya nggak takut seperti apa ya? Ada seorang anak muda, saudara. Smart. Pintar orangnya. Pintar cari uang. Tapi dia tanya sama saya, Pak, bagaimana sih untuk bisa hidup tanpa ketakutan? 1. Yang kedua, saya kok sering merasa diri saya nggak berguna ya?
Anda lihat. Saya merasa takut ketika menghadapi fakta-fakta depan saya. Anda lihat, masih muda, energik, smart, takut saudara. Dan itu Kristen. Itu Kristen. Anda lihat. Ya. Padahal kalau kita baca di Alkitab, begitu luar biasa. Nah karena itu, saya ingin sharing apa yang Tuhan bukakan, saudara. Ya. Mengenai belum bisa pindah. Saya menemukan definisi ini, saudara. Bisa tolong baca sama-sama? Oh, hilang lagi. 1, 2, 3. Hidup Kristen adalah hidup yang telah kita terima di dalam roh melalui anugerah oleh iman berdasarkan kasih Allah yang dinyatakan melalui karya Yesus yang telah selesai. Sengaja saya pisahkan warna-warninya untuk menunjukkan beberapa bagian itu. Yang pertama, hidup Kristen adalah hidup yang telah kita terima. Bukan yang kita harus upayakan, harus kita usahakan, harus kita ciptakan, harus kita buat. No. Hidup Kristen adalah hidup yang kita terima. Ini filosofi yang kita harus paham. Banyak orang Kristen yang nggak ngerti ini, saudara. Mereka mengupayakan supaya bisa hidup, menjalani hidup sebagai orang Kristen seperti yang Tuhan mau. Mereka mengupayakan dengan sekuat tenaga. Padahal hidup Kristen adalah hidup yang telah kita terima. Tadi disinggung oleh Pastor Chandra mengenai kematian. Lewat itulah kita terima hidup Kristen. Bukan akan kita terima, tapi telah kita terima. Bukan kita terima karena kita lakukan sesuatu. Bukan kita terima karena kita layak menerimanya. Enggak. Semua itu semata-mata apa? Anugerah. Sebelum saya masuk ke sana, saya harus baca yang bagian warna pink, di dalam roh. Katakan sama-sama dalam roh. Tadinya saya nggak tulis itu. Cuma Tuhan ingatkan itu, saya tambahkan itu. Apa yang kita sudah terima? Kita sudah terima pengampunan. Kita sudah terima pembenaran. Kita telah menerima pengudusan. Kita telah terima kesembuhan. Kita telah terima berkat. Kita telah terima keselamatan. Kita telah terima jaminan kepastian masuk surga. Ada amin? Telah. Semuanya telah. Tidak ada yang belum. Roma 8:32 mengatakan apa? Jikalau yang paling dikasihi, yaitu Kristus, telah diberikan kepada kita, bagaimanakah mungkin Dia tidak memberikan kepada kita segala sesuatu yang lain bersama-sama dengan Dia? Ada amin? Kita bukan cuma terima Yesus, terima semuanya. Terima semuanya. Kesembuhan udah terima belum? Sudah. Pak, tapi saya masih sakit. Berkat udah terima belum? Sudah. Pak, tapi saya masih kekurangan. Makanya, sudah lihat. Di mana terimanya? Di dalam roh. Apa maksudnya dalam roh? Dalam roh itu maksudnya di dalam manusia ciptaan baru kita. Waktu kita terima Yesus menjadi orang percaya, kita dilahirkan kembali. Menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada amin? Nah, itu manusia baru kita. Betul-betul fully grace. Bukan habis diketok magic, didempul, cat ulang. Itu nggak baru, saudara. Itu lama yang diperbaiki. Tapi kita bukan begitu. Kita betul-betul dilahirkan kembali. Dan kualitas manusia lahir baru ini luar biasa. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Istilah benih yang tidak fana dalam bahasa Inggrisnya itu uncorrupt. Artinya apa? Tidak bisa rusak. Nah, lihat. Tubuh jasmani kita ini lahir dari benih yang fana.
bisa rusak. Makanya jasmani bisa rusak. Tapi manusia baru kita diciptakan kembali bukan dari benih yang bisa rusak, tapi dari uncorrupted, benih yang tidak bisa rusak. Makanya hasilnya adalah ciptaan baru yang tidak akan pernah bisa rusak. Katakan amin. Diciptakan dari firman Allah yang kekal, dari benih firman Allah yang kekal. Kalau benihnya kekal, maka hasil kelahirannya juga adalah manusia ciptaan baru yang kekal selama-lamanya. Ada amin. Dan semua itu yang telah kita terima itu semuanya di dalam manusia ciptaan baru. Makanya itu istimewa, super istimewa itu. Nggak ada bandingannya, sama dengan Yesus. Pak, tapi saya masih sakit. Yes. Di mana sakitnya? Tubuh Anda. Sembuhnya di mana? Manusia roh Anda. Kita telah diberkati. Yes. Di mana? Dalam manusia roh Anda. Belum diberkatinya di mana? Dalam tubuh jasmani Anda. Dalam kantong Anda. Harus paham. Di dalam roh. Melalui apa? Melalui perbuatan saya? Melalui kelayakan saya? Atau apa? No. Melalui anugerah oleh iman. Saya kasih warnanya sama. Walaupun ada dua kata. Ada anugerah, ada iman. Tapi saya berikan warna yang sama. Kenapa? Itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kita perlu garam nggak? Perlu. Menurut kimiawinya, garam itu sodium klorida. Dua unsur, ada sodium, ada klorida. Tapi kalau sodiumnya kita makan atau klorida kita makan, itu racun. Tapi kalau digabung, itu jadi garam yang perlu buat hidup kita. Nah karena itu saudara, hidup Kristen tidak bisa dipisahkan dari anugerah. Tapi hidup Kristen juga tidak bisa dipisahkan dari iman. Ada amin? Saudara-saudara kalau terima segepok uang warna merah, senang nggak? Senang? Benar? Kalau sekoper, lebih senang lagi ya? Jangan lupa perpuluhan. Oh senang, saudara. Tapi saya belum selesai ngomong. Tapi baru dicetak separuh. Yang belakangnya masih putih. Ya, nggak mau dah. Nggak mau. Dua-dua tercetak baru ada nilai. Tahukah saudara, hidup Kristen itu harus anugerah dan iman. Melalui anugerah oleh iman. Makanya Efesus 2:8 mengatakan apa? Kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Melalui kasih karunia oleh iman. Dua sisi, nggak bisa dua. Kita nggak bisa cuma agung-agungkan kasih karunia dan melupakan iman. Kita nggak bisa mengagungkan iman, melupakan kasih karunia. No, kasih karunia dan iman. Katakan amin. Harus tahu. Ya. Nah, yang berikutnya. Berdasarkan kasih Allah. Saudara harus mengerti. Tuhan itu mengasihi kita. Kasihnya super istimewa. Dia mengasihi kita tidak lihat kita siapa. Oh ini anakku pantas dikasihi. Karena apa? Oh dia rajin membaca Alkitab, dia rajin berdoa. Orang lain perpuluhan aja enggak, dia per 20-an. Bukan saudara. Bukan. Dia mengasihi kita karena dasarnya dia memang kasih. Alkitab mengatakan Allah itu adalah kasih. Jadi dia mengasihi kita bukan karena kitanya layak dikasihi. Dia mengasihi kita karena memang dia mengasihi. Dia memberkati kita bukan layak diberkati. Karena dia memang ingin memberkati kita. Dasarnya adalah kasih. Yang dinyatakan, kalau kasih itu ada buktinya. Yang dinyatakan melalui karya Yesus di kayu salib. Kalau saudara sempat mempelajari Alkitab, saudara tahu bahwa apa yang Yesus lakukan di kayu salib, itu menghasilkan sesuatu yang namanya the great exchange. Perubahan besar. Dosa jadi benar, sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya, dan lain-lain. Ya. Kematian jadi hidup, the great exchange. Biasa kalau di pelajaran Alkitab, kira-kira ada 8 yang diuraikan di sana. Ya. Dan karya itu telah selesai. Ada amin? Telah selesai. Nah, ini adalah suatu budaya yang kita harus paham sungguh-sungguh.
telah selesai. Sesuatu yang bukan cuma telah selesai, telah dikerjakan oleh Yesus, dan telah diberikan kepada kita. Ada amin? Nah, makanya kalau kita nggak paham, dalam doa pun kita suka salah. Saudara. Tuhan, lindungilah saya. That's okay, bukan dosa ngomong begitu. Nggak dosa. Tuhan, lindungilah saya. Tuhan, sertailah saya. Tidak dosa, boleh, nggak apa-apa. Cuma dalam konteks pemahaman, saudara tahu, bahkan seandainya sebelumnya saudara berdoa, Tuhan sudah melindungi saudara. Sebelum saudara berdoa, Tuhan sudah menyertai saudara. Dan ketika saudara selesai berdoa, Tuhan tidak menjadi lebih melindungi Anda. Ada amin? Tuhan, aku butuh kasih-Mu Tuhan, curahkanlah kasih-Mu Tuhan. Gak ada yang salah ngomong begitu, silakan. Tapi sebelum kita berdoa, Tuhan memang sudah mengasihi kita, dan setelah kita berdoa, Tuhan tidak bertambah lebih mengasihi kita. Halo? Anda harus paham. Tapi kalau saya suka tanya sama orang, kalau saya melayani, kasih Tuhan berubah gak sama kamu? Enggak. Kalau kamu malas baca Alkitab, Tuhan mengasihi gak? Amin. Saya tanya, betul. Betul. Jangan bilang gini ya, kebetulan memang saya malas baca Alkitab. Bukan begitu, saudara. Terus saya tanya lagi, kalau kamu lebih rajin baca Alkitab, Tuhan tambah sayang sama kamu. Amin. Amin juga, saudara. Lah, jadi yang mana yang benar? Nggak ada, saudara. Nggak ada, nggak bisa berubah. Kasih Tuhan itu konstan. Halo? Kitanya bisa berubah-ubah. Hari ini males, besok rajin, males. Bisa berubah. Tapi Tuhan tidak berubah. Kita sama Tuhan bisa berubah. Tapi Tuhan sama kita tidak bisa berubah. Kita pernah mengatakan apa? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nggak ada. Nggak ada. Artinya apa? Selama-lamanya kita akan dikasih oleh Tuhan. Ada amin. Nah, budaya ini harus kita bisa memahaminya. Sebab kalau kita sampai nggak paham budaya ini, maka nanti kita akan mungkin punya pengalaman hidup seperti anak sulung. Hidup dalam anugerah luar biasa, tapi seekor anak kambing saja tidak pernah bisa dia nikmati di sana. Nah, lihat. Dia bilang, Bapak, bukankah selama ini saya tinggal bersama Bapak, tidak pernah melanggar perintah Bapak? Tapi kenapa Bapak tidak pernah memberikan seekor anak kambing saja untuk saya bersenang-senang dengan teman-teman saya? Artinya selama dia hidup di situ, dia tidak pernah mengalami kesenangan. Nggak pernah. Coba lihat anak Bapak yang udah foya-foya dengan pelacur dan sebagainya. Datang dibikinin pesta. Tapi sudah jangan bilang gini ya. Kalau begitu kita pilih bertindak hidup seperti itu. Supaya diberkati Tuhan. Kadang-kadang orang suka aneh pola pikirnya, saudara. Suka aneh. Bukan itu maksud Tuhan. Tuhan cerita kisah itu tuh bukan dimaksudkan supaya tirulah anak bungsu. Bukan. Tuhan cerita itu supaya kita mengerti seperti itulah kasih Bapa kepada kita. Ada amin? Nah, mesti mengerti ini, saudara. Ya. Dan orang tidak bisa mengerti kalau dia nggak belajar. Mana ada? Saudara jangan pikir, saudara percaya gak bahwa upah dosa itu maut? Halo? Percaya ya? Jadi artinya dosa itu bisa mendatangkan kematian. Tapi tahukah saudara, ada satu hal lain juga yang bisa mendatangkan kebinasaan. Apa itu? Tidak memiliki pengenalan akan Allah. Hosea 4 ayat mengatakan apa? Umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan, pengenalan akan Allahnya. Jadi saudara bisa binasa bukan hanya karena dosa. Orang Kristen pun bisa binasa karena tidak mengenal Allah. Dan tidak ada pengetahuan bisa didapat tanpa pernah belajar. Nggak bisa. Cuma diam-diam, tiba-tiba tahu. Mana ada. Saudara diam-diam bertahun-tahun, tiba-tiba besok main piano ya. Ya, nggak ada yang mau jadwal. Ketua departemen musik nggak bakal jadwal.
Dia nggak tahu. Kecuali kalau dia tahu saudara, oh les piano udah 5 tahun, nah bisa dijadwal. Mana ada? Diam-diam tiba-tiba bisa bicara bahasa Inggris, ngajar les lagi. Mana ada kayak begitu? Nggak ada saudara. Pengetahuan rohani juga mesti belajar. Ada amin? Minimalnya di kebaktian dengar, perhatikan baik-baik. Ya, kalau memang kan zaman sekarang Alkitab pakai HP kan, nggak apa-apalah, ya nggak apa-apa, bukanya lebih cepat. Tapi jangan pura-pura lihatnya. Kayaknya rajin gitu, dia lagi nyatet di note atau di office, nggak taunya. Pokoknya yang paling bisa dipercaya yang barisan depan. Karena jelas. Dia ngapain jelas. Ya, Anda lihat. Nah, tolong tampilkan lagi. Oke, quality of Christian life. Kualitasnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu quality yang pertama. Hidup Kristen adalah hidup dalam kelimpahan. Kenapa nggak ada yang amin? Telat. Kenapa? Nggak apa-apa. Saudara nggak amin, karena apa? Saudara sedang mengkalkulasi. Emang apa aja sih yang saya udah punya? Apa aja yang saya udah dapet sih? Ya, mobil udah 10 tahun punya. Udah agak sering mogok lagi. Udah banyak lecetnya lagi. Kelimpahan apanya? Nah, karena manusia memang hidup dari apa yang dia lihat. Ya. Belum lagi uang. Belum lagi tidak selalu happy dalam hidup. Apanya kelimpahan? Padahal kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, itu kelimpahan, terjemahkannya sudah tahu apa? Bukan cuma abundant, super abundant. Waduh, abundant aja udah hebat. Ini super abundant. Anda bisa bayangkan. Itulah kualitasnya. Dalam terjemahan yang lain, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Saudara bisa bayangkan. Itulah hidup yang Tuhan berikan. A rich and satisfying life. Kaya dan hidup yang memuaskan. Ada amin? Nah itu. Dan ini dibutuhkan kepercayaan kita. Oh, inilah kehendak Tuhan buat saya. Memberikan saya hidup yang rich and satisfying life. Nggak percaya ya udah. Tapi Tuhan bilang kepada Marta, Marta, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Ada amin? Nah, masalahnya kita ini, kita sering sebagai orang Kristen, kita percaya Tuhan sanggup. Kita percaya. Percaya gak Tuhan sanggup? Amin. Percaya gak? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, tapi Alkitab nggak cuma bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada amin? Berarti kalau nggak percaya, ya mustahil. Loh iya dong. Bagi orang percaya tidak mustahil. Kalau nggak percaya, ya mustahil. Makanya saudara percaya nggak bahwa Tuhan ingin memberikan saudara a rich and satisfying life? Terjadi. Saya nggak bilang besok pasti terjadi. Ya mungkin. Wah, ini imannya hebat ini. Kalau Yesus lagi
ada seperti dulu, dia akan bilang, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai dalam gereja manapun juga. Nah makanya, kalau andai kata dalam hidup kita hari ini, kita tidak merasakan ini, kita mesti bertanya, Tuhan, Engkau menjanjikan rich and satisfying life. Tapi aku jujur Tuhan, I am not satisfied with my life, Lord. Anda tanya. Dan tidak usah berpikir, mungkin ada dosa apa ya? Ada dosa apa ya? Jangan pikir, itu mah zaman dulu. Udah gak berlaku. Halo, amin? Udah gak berlaku. Itu sebelum tahun 45. Loh iya, kenapa? Sebelum tahun 45 itu belum merdeka. Sesudah 45 udah merdeka. Dan kita sudah merdeka dalam Kristus. Oh iya. Nggak ada lagi. Dosa apa ya? Dosa apa ya? Nggak ada. Loh, Alkitab mengatakan semua dosa kita sudah diampuni oleh pengorbanan Yesus. Selesai. Sekali itu selamanya selesai. Udah jangan bayangin itu. Ada amin? Tapi mungkin ada sesuatu yang saudara luput melihatnya. Sehingga engkau belum menikmati a rich and satisfying life. Dan jangan berpikir begini, oh mungkin Tuhan mau yang lain gitu, saya enggak kali ya. Saya pernah dulu, waktu masih umur 20-25an, saya suka ngundang seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan, dedikasinya luar biasa. Imannya juga, kesetiaannya luar biasa. Cuman, hidup secara finansial dia berat sekali. Tiap tahun mesti selalu kontrak dari sini, pindah kontrak situ, pindah kontrak situ, pindah kontrak situ. Dan itu pun mau bayar uang kontrakan pun setengah mati. Mesti belas kasihan orang baru bisa kontrak rumah. Nah saya karena saya diajar waktu itu oleh pemimpin persekutuan saya tuh orang karismatik, dia kan lebih mengajarkan iman. Saya memberanikan diri. Waktu saya boncengin dia pulang habis pelayanan. Pak, boleh gak saya ngomong sesuatu? Kenapa? Mengenai hal itu. Apakah mungkin Bapak nggak salah di dalam hal iman Bapak? Ya. Karena apa? Dia bilang gini, oh enggak, saya yakin nggak salah. Kenapa saya ngalamin begini? Karena Tuhan tahu saya mampu melewatinya. Gitu, saudara. Ya kalau untuk sementara sih oke lah. Entah kenapa Tuhan belum memberkati, oke lah. Tapi kalau terus menerus, enggak begitu dong. Enggak begitu dong. Karena Alkitab bilang, aku tetapkan terus naik bukan turun. Oke lah masih kontrak. Tapi kan kontraknya rumahnya bagusan dong. Besok bagusan lagi dong. Oke lah. Mungkin dia ada uangnya lebih dia tabung, boleh-boleh aja. Loh, tapi kalau buat bayar kontrak aja susah terus, ini enggak benar dalam hidup ini. Halo? Jangan tersinggung ya. Misalnya ada yang lagi kontrak nih sekarang. Kan saya juga nggak tahu siapa yang kontrak rumah. Ya. Saudara jangan terus merasa tertekan. Loh, saya itu. Enggak, kan saya nggak ada tujuan itu. Tapi tujuannya untuk encourage kita. Kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu adalah rich and satisfying life. But I came so that my sheep will have life and so that they will have everything they need. Ada amin? Bukannya everything they want. Loh, kalau want, semuanya mau gak punya S400? S-Class. Bukan S400, S-Class. Mau dong. Parkir di mana? Tiap jemaat bawa satu. Nggak ada tempat parkirnya, susah. Ya, nggak apa-apa. Saudara kepengen Mercy juga nggak apa-apa. Boleh-boleh aja, itu terserah. Tapi yang jelas yang Tuhan janji adalah they will have everything they need. Kadang-kadang saudara, yang kita need aja bisa nggak dapet, saudara. Boro-boro yang want, yang need aja susah. Kenapa? Karena konsep pikir kita yang salah, saudara. Konsep pikir kita yang salah. Ya.
Itulah sebabnya kenapa Roma 12 ayat 2 mengatakan, change the way you think, and you will be transformed. If you can change the way you think, you will be transformed. Bahasa asli mengatakan metamorfosa. Ulat, kalau jadi kupu-kupu, bukan cuma lahiriahnya yang transform, tapi nasibnya juga transform. Ada amin? Saudara lihat ulat, udah gak mikir-mikir lagi. Lihat kupu-kupu, anak saudara mau pegang, jangan pegang, nanti sayapnya rusak. Kalau ulat mah, injek. Nah itu. Jadi model dia berubah, nasibnya berubah. When you change the way you think, bukan cuma perilaku Anda berubah, nasib Anda juga berubah. Nah, quality yang kedua. Ini Kejadian 1 ayat 28. Ini hidup Kristen yang Tuhan kasih sama kita. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan yang di laut dan sebagainya. Hidup Kristen ini adalah yang Tuhan berikan, adalah hidup yang diberkati Tuhan. Loh itu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi kehidupan, dan Tuhan juga yang memberkati. Coba saudara bayangkan, ada seseorang konglomerat memberkati saudara. Saudara lagi pesta, ulang tahun, pesta pernikahan, ada saudara undang seorang konglomerat, dia datang kasih angpau. Saya rasa nggak gopeceng. Misalnya kelas Pak Ci datang ke pesta saudara, nggak mungkin lah dia kasih gopeceng. Cetiauho, nonsens. Nggak mungkin. Ya, dia sih belum pernah datang ke pesta saya, belum pernah. Sudah tahu kenapa beliau nggak pernah datang ke pesta saya? Tahu? Saya nggak pernah undang dia. Kenapa saya nggak undang dia? Masa saya nggak kenal dia? Ya. Nah itu saudara, memberkati. Lalu Tuhan bilang apa? Multiplikasi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Waduh saudara, itu hidup Kristen Tuhan kasih kita adalah hidup untuk berkuasa. Halo? Maksudnya apa? Maksudnya apa nih berkuasa? Kata berkuasa itu, kalau seseorang yang berkuasa, dia yang pegang kendali. Itu berkuasa. Hidup yang Tuhan berikan sama kita adalah hidup untuk mengendalikan. Bukan sebuah hidup yang bisa dikendalikan. Halo? Tapi seringkali hidup kita ini dikendalikan sama apa? Sama situasi. Sama kondisi. Kondisinya nggak baik, kita susah. Kondisi baik, kita happy. Semua begitu. Lingkungan baik, kita senyum. Lingkungan baik, wow kita sumpah. Itu bukan hidup yang berkuasa. Hidup berkuasa itu seperti Yesus naik perahu, ada badai, tidur nyenyak. Loh, kita juga bisa, tapi minum Valium. Baru tidur. Kalau nggak minum Valium, kita bilang, aku nih udah 3 hari 3 malam nggak tidur. Masih mending 3 hari 3 malam nggak tidur sambil baca Alkitab. Wow. Masih lumayan dapat sesuatu istimewa. Kenapa nggak tidur? Saya lagi belajar firman Tuhan, saya lagi merenungkan kebenaran. Bukan, lagi susah. Jadi itu hidup yang Tuhan kasih kayak begitu. Hidup yang berkuasa. Tidak dipengaruhi. Tidak dikendalikan. Justru mengendalikan. Halo, amin. Saudara, mudah-mudahan saudara jangan berpikir gini. Itu mah cuma hidup teoritis doang lah. Loh, ada yang begitu loh. Jangan tersinggung. Bukan yang di gereja ini, bukan. Banyak orang Kristen dengar khotbah kayak begitu. Itu mah cuma hidup teoritis doang. Faktanya mah nggak ada kayak gitu. Nah, terus kalau betul nggak ada, terus ngapain kita ke gereja? Di gereja isinya yang kayak gitu.
Loh iya. Lah, kan saudara mestinya dengar khotbah kan Injil good news toh? Kabar baik toh? Ya itu semua isinya kayak begituan. Loh di sini isinya begitu kan? Nah iya. Kalau nggak percaya tuh ngapain kemari? Nggak ada guna, saudara. Memang kayak begitu. Ya. Justru bersyukurlah saudara menemukan gereja. Bersyukurlah saudara bisa jadi orang Kristen. Bersyukurlah saudara bisa percaya. Bertahun-tahun sebut nama Yesus. Bertahun-tahun panggil Bapa di surga. Padahal nggak pernah ketemu-ketemu juga. Tapi bersyukur. Saya mau bilang bersyukur saudara. Ketimbang orang-orang. Tadi gue lihat setan tuh situ. Ya. Buat apa? Buat apa? Bukan cuma lihat setan. Tadi denger nama saya dipanggil-panggil. Mason. Buat apa? Lebih baik lihat Tuhan, dengar firman-Nya. Ada amin? Nah itu saudara. Ya. Jadi jangan bilang gini, itu hidup teoritis doang. Bukan. Itu bukan hidup teoritis, itu hidup yang sebenarnya kayak begitu. Hidup aslinya di original Christian life tuh mestinya seperti itu. Hidup kelimpahan dan kuasa kendali di mana dialaminya. Nanti Pak di surga Pak. Di surga. Oh iya, memang nanti akan di surga ngalamin semua itu. Tapi yang Tuhan ngomong ini di bumi. Halo? Kalau di bumi nggak bisa dialami, Tuhan tidak akan mengajarkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami salah satu kalimatnya, Bapa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Halo? Ketika pengertian saya belum seperti sekarang, saya sempat berpikir begini, Tuhan ini ngapain ya, suruh kita ke bumi dulu, 70 tahun, 80 tahun, susah lagi. Habis itu bakal ke surga. Andai kata ada reinkarnasi nih, andai kata ada, terus Tuhan tanya saya, Hari, kamu udah ngalamin kan selama ini kan, 70 tahun hidup di dunia seperti itu, nah sekarang udah waktunya engkau reinkarnasi. Mau lagi gak? Enggak. Enggak. Enggak mau. Meskipun Tuhan bilang begini, kan waktu tahun abad kemarin kan engkau jadi gembala kan? Iya, sekarang kunaikan ketua sinode. Enggak mau. Lebih tinggi lagi, menjadi apostolic council. Enggak usah. Enggak usah. Terus andai kata Tuhan bilang begini, tapi kalau engkau enggak mau lahir kembali, engkau hilang nih udah nih. Engkau hilang. Hilang udah lenyap. Surga juga enggak apa-apa. Loh iya. Iya. Buat apa? Apalagi enggak jelas berapa kali reinkarnasinya. Belum ntar reinkarnasi jadi kebo lagi. Aduh, mati dah. Ya. Nah, enggak mau. Saya mikir begitu. Tapi satu hari Tuhan buka pengertian saya, saudara. Bukannya sekarang kita susah, ntar meninggal baru ke surga. Enggak. Sebetulnya, semenjak kita jadi orang percaya, kita terima hidup kekal, kita sudah mulai kehidupan surga di bumi. Kita udah mulai. Tempatnya masih di bumi. Tapi kita sudah mulai kehidupan surga yang kemudian akan dilanjutkan sempurna waktu di surga yang benarnya. Ada amin. Itu saudara. Ya. Nah, masalahnya kita susah karena kita udah percaya, udah terima hidup kekal, tapi karena kurang pengetahuan, kurang melihat, kita nggak rasakan hidup surga itu. Yang kita rasa hidup susah aja tiap hari. Next. Nah,
Philosophy of Christian life. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah hidup Kristen. Hidup dunia ini, apa yang dilihat, itu yang dipercayai. Apa yang dirasakan, itu yang dipercayai. Tapi hidup Kristen bukan karena melihat, bukan karena merasakan, tapi karena percaya. Terima kasih buat aminnya. Terima kasih buat amin yang kenceng. Nah itu, that is Christian life. Terjemahan lain mengatakan, indeed our life ya. Our lives are guided by faith, not by sight. Hidup kami guided, dituntun oleh iman, bukan oleh penglihatan. That is Christian life. Kalau selama ini hidup kita not guided by faith, but guided by sight, itulah sebab kita susah. Kita menderita. Saya nggak bilang kalau orang hidup oleh iman pasti senang terus. Nggak ada susahnya. Oh ada saudara. Cuma beda. Yesus juga ngalamin badai, ngalamin susah, sebagainya. Tapi dia kuat. Dia bisa. Kenapa? Guided by faith, not by sight. Ada amin? Sadra, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, Paulus juga menderita. Bahkan kalau saudara baca Paulus, itu penderitaan Paulus, kita mah gak ada apa-apa sama dia. Dia bilang, dalam segala hal kami ditindas. Sampai kami bohwat. Loh iya. Saya nggak tahu di Alkitab mana tuh. Dia bilang habis akal. Bayangkan, kalau sampai sekali berPaulus bisa habis akal, kayak apa penderitaannya? Itu Paulus orang hebat, tapi dia bilang habis akal. Oh, kalau kita mah sedikit aja juga udah habis akal. Kalau Paulus ngomong habis akal, betul-betul habis dia mah. Kita mah belum habis juga udah bilang habis. Jadi orang guided by faith juga ngalamin masalah, saudara. Cuma dia mampu. Halo? Nah, Anda mesti tahu ini. Bad eye. Mata yang buruk. Saya persingkat saja. Kisah Elisa dan bujangnya. Bangsa Israel lagi perang lawan Aram. Si Raja Aram bingung. Kenapa tiap kali dia bertindak, kok sana tahu? Tiap kali bertindak, sana tahu. Wah, ini ada yang mengkhianat di dalam kita. Lalu pasukan bilang, enggak ada yang mengkhianat. Cuma di sono ada seorang nabi, pokoknya Tuhan ngomong apa, ngomong di kamar Tuhan aja, dia tahu. Waduh, siapa itu? Elisa. Tangkap. Mestinya kan kalau nangkap nabi, kirim aja 2 orang. Enggak, kirim pasukan. Lalu pagi-pagi pas Nabi Elisa tidur sama bujangnya. Bujangnya buka jendela supaya hawa segar masuk. Begitu bujangnya buka jendela, dia melihat apa? Pasukan sekeliling kota itu. Wih, lo bisa bayangkan nggak? Sekeliling kota nangkap nabi. Oh Tuhan, begitu banyak pasukan menangkap kita, apa yang kita mesti lakukan? Sudah tahu, Elisa nggak bangun. Dia denger sih. Dia nggak bangun. Apalagi nyalain HP. Enggak. Loh, kalau kita, apa. Kita lihat, wih, langsung buka HP. Lihat semua grup, WA, Line, BB. Mohon dukungan doa. Saya lagi dikepung. Elisa nggak bangun. Dia ngapain terus? Dia cuma bilang gini, udah tenang aja. Yang menyertai kita lebih banyak dari musuh. Wih. Emang dia udah lihat
Enggak. Dia nggak lihat. Kok bisa ngomong begitu? Dia lihat dengan mata imannya. Ada amin? Loh, saudara lihat gak Tuhan menyertai saudara? Enggak kan? Jangan bilang amin. Kan saya nanya, lihat apa enggak? Kan begitu. Jangan bilang amin. Kalau amin sudah lihat namanya. Ya. Tapi meskipun sudah nggak lihat, kok percaya? Kok bisa ngomong Tuhan menyertai saya? Loh, karena saudara tahu firman Alkitab bilang begitu. Ada amin? Nah, makanya Elisa juga bilang tenang aja. Loh, Elisa mah tenang, tapi kan bujangnya nggak tenang. Elisa punya iman, bujangnya nggak seperti itu. Makanya Elisa berdoa, Tuhan bukalah mata bujangku supaya dia bisa ngelihat. Tiba-tiba, oh Tuhan, ternyata yang menyertai kita lebih banyak betul. Makanya saudara, kalau Tuhan nggak singkapkan pemahaman kita nggak bisa percaya. Halo. Tiap minggu Pastor Kong berdoa, Tuhan bilang, I will never leave you alone. Pasti bahasa Inggris, Pastor Kong. Ya. Biar tiap minggu beliau khotbah begitu, I will never leave you alone. Waktu saudara ngalamin masalah, saudara nggak yakin. Kenapa? Mata iman Anda belum terbuka. Dan mesti Tuhan yang buka. Elisa nggak bilang begini, sini bujang, saya buka mata kamu. Paling dia bisa beginiin. Nah, kan percuma. Mesti dia berdoa, mesti Tuhan yang buka. Mesti Tuhan yang buka singkapan kita, sehingga kita bisa percaya. Kalau enggak bisa. 10 tahun dengan khotbah begitu, nggak bisa terbuka. Ada amin? Nggak bisa. Saudara baca buku mengenai kasih karunia mengenai apa nggak bisa terbuka. Kalau Tuhan nggak singkapkan. Di Facebook ada seorang rekan, dia bahas sebuah buku, tulisan Watchmeni. Satu buku. Waktu saya baca itu bukunya Watchmeni, itu fully grace. Saya pikir dia ngerti grace dong. Dia bahas, dia tulis, dan dia setuju dengan tulisan itu. Tapi dia nggak terima grace. Buat saya aneh. Tapi saya ngerti, karena Tuhan tidak menyingkapkannya. Belum. Nah, yang kedua, para pemimpin suku Israel. 12 orang. Pemimpin suku, bukan biasa, bukan masyarakatnya, pemimpinnya. Waktu masuk diperintahkan oleh Musa, dari 12, yang 10 bilang, waduh gawat, nggak bisa masuk begini. Nggak bisa. Yang 2 bilang apa? Bisa. Karena apa? Mereka percaya. Ada amin? Waduh, saya mesti lebih cepat. Tapi udah waktu ya. Sudah. Ya sudahlah. Hah? Boleh? Boleh, Pastor? Boleh ya? Haleluya. Saya baru tahu di sini berlaku unlimited time. Nah, kita mau dong ngalamin kayak gitu. Kita mau ngalamin kayak gitu. Bagaimana supaya bisa begitu? Your eye is a lamp that provides light for your body. Kalau bahasa Indonesianya mata adalah pelita Tuhan bagi tubuhmu. Ya. Kan sekali-kali saya niru pemimpin saya, nggak apa dong. Your eye is a lamp that provides light for your body. When your eye is good, your whole body is filled with light. Dalam terjemahan lain, so if your eye is unclouded. Cloud itu apa? Awan. Awan itu bisa nutupi matahari. If your eyes is unclouded, tidak ada mendungnya, kalau matamu nggak suram, your whole body will be full of light. Jadi betapa perlunya mata kita bisa ngelihat. Bukan mata ini,
Mata ini mah bisanya lihat yang buruk. Mata ini bisa lihat yang susah. Mata ini bisa lihat yang jelek-jelek aja. Mata ini nggak bisa lihat ada hari depan penuh harapan, nggak bisa lihat. Apalagi lihat situasi. Mana ada masa depan penuh harapan? Nggak ada. Mata ini cuma bisa lihat keputusasaan. Tapi mata iman bisa lihat ada jalan keluar. Ada amin. Kita harus punya mata yang seperti itu. Ketika Saul dan segenap what you hear. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ini ketika Israel berada dengan Filistin ada Goliat. Goliat ngapain? Cuman teriak-teriak doang. Dari jauh. Dengan potongan yang gede, 3 meter. Wah, pagi dan sore. Pagi dan sore. Pagi dan sore. 40 hari, 40 malam. Makanya, be careful of what you hear. Ketika Saul dan segenap Israel mendengar perkataan itu, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, orang Kristen juga bisa takut. Bukan nggak bisa. Bukan nggak bisa, bisa takut. Masalahnya Anda dengar apa? Dengar apa? Jadi kita mesti dengar apa dong? Ini apa? Cermin. Siapa di sini dari saudara yang pernah melihat wajah saudara? Kok aneh pertanyaannya? Siapa dari saudara yang pernah melihat wajah saudara? Dulu waktu sekolah ada pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada pelajaran budi pekerti. Dalam pelajaran budi pekerti ada pelajaran kalau ditanya menjawab. Saudara pernah gak melihat wajah saudara? Pernah? Saya yakin belum pernah. Mata saudara ngadep kemana? Bukan. Sekarang ini. Ke depan kan? Wajah Anda di depannya apa di belakangnya? Wajah kita kan di belakang mata kita kan? Emang di sini wajahnya? Kan di sini kan? Bagaimana ngelihatnya? Jadi saudara belum pernah lihat wajah saudara. Di depan cermin Pak, bukan. Itu bukan wajah Anda. Itu pantulan wajah Anda. Itu bukan wajah Anda, itu pantulan wajah Anda. Nah, waktu saudara melihat pantulan wajah saudara, yakin nggak itu saudara? Huh? Budi pekerti. Saudara bercermin nih, lihat wajah seseorang, yakin nggak itu wajah saudara? Yakin ya? Terus saudara lagi ke toilet di mall, lagi cuci tangan, ada cermin gede kan? Tiba-tiba teman saudara datang. Saudara nggak tahu teman saudara datang. Begitu habis cuci tangan, lihat cermin, Ani, belum lihat dia tuh. Yakin nggak itu teman saudara? Kan belum lihat. Percaya ya? Pernah gak di depan cermin, saudara jadi lebar? Saya tanya, yakin gak itu saudara? Atau jadi kurus, yakin gak itu saudara? Yakin? Ya enggak lah. Karena depan cermin cembung, Anda jadi gede. Cermin cembung, Anda jadi kurus. Tapi kalau cermin datar, Anda yakin, ini saya. Saudara nggak ragu-ragu dikit juga, ini saya. Teman Anda di sebelahnya, Anda yakin itu teman saya. Dulu teman sebangku saya. Yakin nggak ragu-ragu. Hal yang sama berlaku waktu Anda baca Alkitab. Waktu Anda baca, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Anda seharusnya yakin betul Tuhan kayak gitu. Kalau Anda baca di Alkitab mengatakan, jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Bapa surga tahu apa yang kamu perlukan. Dan dia sanggup mencukupi hidup kamu. Anda yakin itu benar kayak gitu. Terima kasih buat aminnya. Nah makanya, kalau dengar firman Tuhan tuh jangan kebanyakan mikir, jangan kelamaan mikir. Udah amin aja.
Loh iya. Karena Alkitab bilangnya begitu. Nah susahnya kita ini saudara, ya. Kok kita nggak segampang itu? Kok banyak orang Kristen udah baca Alkitab berkali-kali, tidak segampang itu. Why? Karena setan melemparkan macam-macam sampah dalam diri kita. Melemparkan sampah keraguan-raguan, melemparkan sampah ketidakpercayaan. Sehingga waktu kita baca, kita nggak gampang percaya. Karena dia sudah sering bohongin kita. Jamaah Adam dan Hawa. Tuhan udah bilang, kalau makan buah itu mati. Iblis bilang apa? No, tidak mati. Tuhan bilang mati. Iblis bilang enggak mati. Sayang yang dipercaya iblis. Kita udah berkali-kali, berpuluh kali dengar pendeta khotbah. Iblis itu disebut sebagai bapaknya pendusta. Pendusta aja udah kelewatan. Ini bapaknya. Berarti kan lebih tinggi lagi kualitinya. Udah tahu. Tapi kita masih percaya juga omongannya. Lihat. Nah, tinggal 3 slide. Tenanglah. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sehingga aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sudah dikenal. Memang kita sekarang kadang-kadang samar-samar. Apa iya ya? Apa enggak? Masih samar-samar. Betul. Tidak 100% jelas. Tapi kalau Anda terus memegang itu, terus pegang itu, satu demi satu akan jelas. Satu demi satu akan jelas. Akan terbukti kebenarannya. Ada amin. Nah. Impact of man's faith. Ini peristiwa Daud waktu berhadapan dengan Goliat. Ketika akhirnya Daud maju untuk mengalahkan Goliat, dia bilang begini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Untuk apa? Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Tahukah saudara, kalau saudara bisa kasih lihat hidup beriman, nanti orang lain akan lihat, betul ada Tuhan. Betul ada Tuhan. Bukan cuma ceritaan di gereja. Betul ada Tuhan. Ada amin. Tahukah saudara, Tuhan mau pakai saudara untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa betul ada Tuhan. Betul Tuhan menolong. Betul Tuhan hidup. Betul Tuhan menyertai. Betul Tuhan bisa menyembuhkan. Betul Tuhan bisa memberkati. Ketika Anda berani hidup dengan iman. Ada amin. Dan yang terakhir, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin. Tadinya takut semua. Tadinya sembunyi di benteng. Tapi begitu ada seseorang yang berani menunjukkan iman. Mereka keluar dari benteng. Mereka berani kejar musuh. Kalau saudara sebagai orang Kristen berani memperlihatkan hidup beriman. Anda akan mengencourage orang lain untuk juga berani beriman. Melawan musuh Anda. Melawan musuh mereka. Ada amin. Tunjukkan itu saudara. Karena Tuhan mau pakai Anda. Tuhan mau pakai Anda. Tuhan mau pakai Anda. Ketika ada seorang seperti Ahok bertindak sekarang, banyak kepala daerah mulai berani bertindak seperti dia. Karena ada yang mengawalinya. Tahukah saudara, dunia butuhkan apa? Dunia bukan butuhkan apa-apa. Dunia butuhkan orang-orang Kristen yang berani hidup dalam iman. Yang berani menunjukkan hidup dalam iman. Mereka bukan yang gak mau. Mereka bukan yang gak mau percaya. Mereka bukan yang gak mau. Tapi ketakutan lebih kuat menguasai mereka. Sehingga mereka tidak berani jalan hidup beriman. Tapi kalau mereka bisa melihat ada orang-orang Kristen yang berani hidup dalam iman. Akan encourage mereka. Akan mendorong ketakutan mereka. Membuat mereka berani hidup dalam iman yang sama. Ada amin. That is Christian life. Saudara. Bukan cuma mereka yang butuh. Kita pun butuh. Andai kata kita bisa melihat orang lain sekitar kita hidup dalam iman, itu mendorong kita, membuat kita berani hidup seperti itu. Ada amin. Mungkin untuk satu skop kita udah bisa, tapi hidup dalam iman itu luas, dalam, tinggi. Kita butuh bisa ketemu orang, bisa melihat orang lain yang berani hidup seperti itu. Ada amin. Men-encourage kita.
Marilah kita dalam gereja saling encourage, hidup dalam iman, untuk kita bisa menikmati hidup Kristen yang sesungguhnya. Ada amin. Mari kita bangkit berdiri, saya musik saya panggil. Kita naikkan satu pujian. Tahu ya? Refnya aja. Kutinggikan Engkau Tuhan. Ya. Agak sedikit rendah supaya bisa overtone. Refnya aja. Ya, ya. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamanya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami suatu hidup yang sangat luar biasa. Biarlah Tuhan, Engkau membuka mata rohani kami lebih lagi tercelik, untuk kami boleh melihat kasih-Mu yang ajaib, untuk kami boleh melihat luar biasanya hidup yang Kau sudah anugerahkan, dan kami boleh menjalaninya melalui anugerah itu, oleh iman yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami hidup yang diberkati, sehingga kami boleh mengalami hidup yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini, bukan dikendalikan, tapi justru kami yang memegang kendali. Terima kasih Bapa, terima kasih, karena tidak mungkin kami bisa mengerti kecuali Tuhan yang menyingkapkannya. Dan kami percaya Tuhan akan terus menuntun kami dalam seluruh kebenaran yang menyingkapkan, yang semakin memerdekakan hidup kami. Terima kasih buat gereja-Mu di tempat ini, dengan hamba-Mu Pastor Kong dan Ibu Nancy, dengan semua elder yang ada, jemaat yang ada. Tuhan semakin memberkati mereka dan semakin memakai mereka di tengah-tengah dunia ini untuk mengencourage banyak orang, sehingga mereka pun boleh menikmati hidup anugerah yang Tuhan limpahkan itu. Terima kasih Bapa, juga buat kesempatan hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama, katakan amin. Amin.